Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'da, qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqahum yaltamisu lahu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan ibunda tercinta kita, karomah dalam kehidupan kita, yang doanya kepada Allah untuk anak cucu keturunannya kita yakin pasti diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Karena doa ibu untuk anak-anaknya tiada ada dinding penghalang akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita doakan mudah-mudahan ibunda kita senantiasa Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allah kuatkan iman dan Islamnya, Allah berkahkan rezekinya, sehingga doa dan ridhonya senantiasa mengiringi perjalanan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kakak, adik, ipar dan seluruh keponakan, wabil khusus Bapak Doni dan Ibu Nia yang pada hari ini rumahnya ketempatan untuk pelaksanaan majelis taklim rutin bulanan kita. Mudah-mudahan keluarga beliau senantiasa Allah berikan keberkahan. Amin. Allah kuatkan iman dan Islamnya. Amin. Rumah tangganya jadi rumah dagang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin keluarga besar almarhum Bapak Haji Ismail yang insya Allah senantiasa kita dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya berlanjut mengisi tausiah, kita doakan mudah-mudahan seluruh keluarga kita senantiasa Allah panjangkan umur di dalam badan sehat walafiat. Allah kuatkan iman dan Islam kita. Allah bimbing kehidupan rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau hari ini ada keluarga kita yang tidak bisa hadir karena ada urusan, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Kalau sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang punya banyak hutang, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk melunasi hutang-hutang. Urusan hutang dia pasti paling kencang. Amin. Kemudian juga seluruh keponakan kita yang saat ini sedang menempuh pendidikannya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam menyelesaikan pendidikannya. Amin. Yang sedang mencari lanjutan sekolahnya juga mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk mendapatkan lanjutan sekolah yang terbaik buatnya. Amin.
Ada dari keluarga kita yang saat ini mungkin sudah waktunya berumah tangga, yang laki-laki kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan jodohnya. Amin. Allah pertemukan dengan wanita yang soleha, Amin. yang cantik, yang kaya, dan dari keturunan yang baik-baik. Dan buat anak-anak ponakan kita yang wanita, mudah-mudahan Allah segera bertemukan dengan jodohnya. Amin. Laki-laki yang soleh, Amin. yang tampan, Amin. yang kaya, Amin. dari keturunan keluarga yang baik-baik. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pengen nanya dulu nih, kira-kira sebentar lagi nih musim apa sih? Musim duren. Memang kalau tukang makan larinya ke makanan dulu, udah belum diincar banget tuh nih, dia lagi keluar nih. Kalau perlu toko durennya ditungguin, kapan duren datang? Musim apa? Musim haji, dikit lagi betul. Ada lagi musim apa? Musim panas. Dari dulu panas mulu memang kita, gitu ya. Oke, sebentar lagi, dan bahkan sekarang sudah masuk musimnya. Musim apa? Musim orang tua bingung mencarikan sekolah buat anak-anaknya. Karena yang SD sudah dikit lagi lulus untuk masuk ke SMP, SMP sudah dikit lagi lulus mau masuk ke SMA, SMA juga sudah lulus bingung mencari lanjutan ke perguruan tinggi dan sebagainya. Kenapa kita dibingungkan setiap kali anak kita menyelesaikan satu tingkatan sekolah? Karena menjadi sebuah jawaban dari firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Kata Allah, wal yahshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya kamu takut kepada Allah. Andaikan kamu nih orang tua kelak nanti akan meninggalkan anak cucu keturunannya, generasi selanjutnya, orang-orang yang dalam keadaan lemah, lemah kesejahteraannya, lemah iman dan Islamnya, lemah ekonominya, lemah akhlaknya, lemah dalam kehidupannya. Betul. Sebagai jawaban ketika Allah ingatkan kita, hendaknya kita takut kalau nanti ninggalin anak cucu keturunan kita ke depan orang yang lemah. Kita ini berlomba-lomba pengen nyekolahin anak menjadi sebuah tempat sekolah yang terbaik. Betul? Coba lihat aja deh, kalau anak kita lulus SD nih, udah pasti yang kita mau cari mana nih SMP yang favorit. Dicari. Soal biaya mahal nggak masalah, soal tempat jauh nggak masalah. Yang penting anak saya harus masuk SMP favorit supaya dia nanti punya masa depan yang bagus. Mereka yang lulus SMP juga berusaha mencari mana nih sekolah SMA yang favorit. Kenapa? Kita ingin memberikan yang terbaik buat anak-anak kita supaya dia punya masa depan yang baik. Begitu juga anak-anak kita yang lulus SMA, lulus SMK, udah mulai orang tua disibukkan mencari, ya Allah, perguruan tinggi yang mana nih anak saya buat anak saya. Ketika mungkin masuk negeri tidak bisa, tidak masuk, swasta mana yang bonafit, swasta mana yang bagus. Soal biaya enggak jadi masalah. Kenapa? Kita ingin mempersiapkan anak kita ke depan menjadi baik. Betul. Kenapa? Karena kita semua pasti kalau ditanya pengenkah punya anak-anak yang soleh dan soleha, jawabnya pasti pengen banget gitu. Kita kepengen punya anak-anak yang soleh dan soleha. Karena itu ketika kita pengen punya anak yang soleh dan soleha, kita juga pengen punya anak yang cerdas dan pandai. Biar masa depan mereka menjadi baik dan selamat, maka harus ada keseimbangan antara perhatian kita orang tua kepada anak-anak kita, antara pendidikan yang mempersiapkan anak kita masuk ke masa depan yang baik,
tapi juga harus mempersiapkan mentalitas keagamaan anak kita supaya selamat dalam mengarungi kehidupan di masa depan nanti. Betul? Tapi kan sekarang beda antara keinginan dan usaha, nggak sinkron. Ketika kita pengen punya anak yang soleh, ketika kita pengen punya anak yang pintar, oh urusan sekolah lanjutan yang bersifat umum, kita berusahanya luar biasa. Kita siap mengeluarkan uang sebanyak apapun, siap. Bahkan anak mau kursus bahasa Inggris, siap kita keluarkan biaya. Anak mau kursus musik, ayo kita siapkan biaya. Anak mau bimbingan belajar, ayo utang pinjam kita bela-belain. Betul? Tapi nggak diimbangi dengan sejauh mana nih perhatian kita mikirin anak untuk ngajinya, untuk sekolah agamanya. Tanya saja pada diri kita masing-masing, ada nggak sih anak kita nih di rumah yang kita sekolahin di SD, yang kita sekolahin di SMP, yang kita sekolahin di SMA, tapi juga kita masukin madrasah sorenya, atau kita masukin TPA di sore harinya, atau kita panggilin ustadz guru ngaji untuk bisa membimbing anak-anak kita di rumah, ada atau tidak? Nggak usah dijawab, masing-masing kita punya jawabannya. Sehingga apa? Kita harus bisa bagaimana mempersiapkan anak-anak kita ke depan, anak-anak kita yang memiliki ilmu pengetahuan yang berpijakan agama, anak-anak kita yang memiliki agama yang mantap, tapi juga punya ilmu pengetahuan. Artinya, jadikan anak-anak kita seorang santri yang intelek atau intelek yang santri. Dengan kata lain, jadikanlah anak-anak kita ke depan nanti anak-anak yang pinter tapi benar, atau anak-anak yang benar tapi juga pinter. Banyak gak orang pinter tapi gak benar? Banyak. Lihat pejabat-pejabat yang sekarang sedang menerima amanah, dapatkan kursi jabatannya, mereka orang-orang pinter, jenjang pendidikannya S2, dokter, bahkan profesor. Karena nggak benar agamanya, kurang, korupsi dia lakukan. Betul. Sehingga kalau kita ingin menjadikan anak pintar tapi juga harus benar, atau menjadikan anak kita benar harus juga pintar. Sebab kalau hanya sekedar benar tadi pak tapi kagak pintar, dibohongin orang mulu, polos bener, ikut-ikutan aja kemana-mana. Kenapa? Bener si orangnya tapi kagak pinter. Maka dia harus pinter juga benar, atau benar tapi juga pinter. Bagaimana caranya? Imbang antara perhatian kita buat anak-anak kita, membekali mereka dengan ilmu-ilmu dunia, tapi juga jangan lupa agama tanamkan kepada mereka. Kalau kita tidak bisa mengajarkan anak kita agama, masukkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah agama, atau panggil guru, ajarkan anak-anak kita supaya mereka memiliki bekal agama yang cukup untuk menyongsong masa depan kehidupan mereka. Karena apa? Allah mengangkat derajat seseorang itu bukan hanya karena ilmunya, juga bukan, tapi juga mengangkat derajat seorang bukan karena agamanya. Tanpa ilmu juga salah. Tapi Allah berjanji sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat siapa? Orang-orang yang berilmu dan beriman ke beberapa derajat. Jadi harus ilmu dan iman, atau iman dan ilmu. Orang beriman tanpa ilmu, ya nggak diangkat derajatnya. Orang yang berilmu nggak punya iman, apalagi tidak diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, karena itu di musim mulai kita sibuk mencarikan sekolah buat anak-anak kita, ada sebuah keseimbangan anak-anak kita untuk mendapatkan bekal ilmu dunia, tapi juga ilmu akhirat. Ini ada cerita di rumahnya. Kita kan buka pengajian. Dari dulu memang buka TPA yang namanya
ngajar anak-anak orang ngaji, ngajar anak-anak orang Al-Quran, itu luar biasa. Menghadapi orang tua macam-macam. Kita lihat orang tua kaya sebenarnya, anak sekolah di sekolah favorit, tapi kalau urusan pengajian bayaran yang hanya 20.000 aja beberapa bulan enggak, 20.000 sebulan. Pas pikiran ditanya, diminta untuk dilunasi, apa jawabannya? Ustadz kok ngajar ngaji pakai bayaran, bukannya harus ikhlas. Lah Ustadz juga kan manusia, butuh makan, butuh minum. Apa bisa nih Ustadz lapar, pulang ke rumah ambil piring, tuangin ikhlas, kemudian makan ikhlas, hilang lapar gara-gara makan ikhlas? Kan kagak. Jadi urusan ikhlas, urusan guru atau ustadz dengan Allah, tapi urusan duniawi dia sudah memberikan ilmunya, dia sudah memberikan waktu dan tenaganya. Perhatikan juga kalau kita punya guru, perhatikan juga kalau anak-anak kita ngaji di mana. Ayo keberkahan kita cari supaya ilmu yang didapat anak-anak kita berkah untuk kehidupannya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini resepnya nih buat anak-anak kita kalau mau belajar supaya dapat. Ya, anak kita belajar supaya dapat nih. Mau di TK, mau di SD, mau di SMP, mau di SMA, mau di perguruan tinggi, ada loh syaratnya, ada loh senjatanya. Ada dalam sebuah kitab, dalam syair mengatakan, ala la tanalul ilmi illa bisittatin sa'unbika ad-majmu'i habayanin dakain wa hirsin wa istibarin wa bulgatin wa irsyadi ustajin wa tuli zamanin. Ada 6 senjata utama seseorang yang menuntut ilmu supaya dia dapatkan tuh ilmu. 6 senjata nih. Jadi kalau kita, baik kita orang tua apalagi anak-anak yang lagi belajar, pantas kalau nggak dapat tuh ilmu karena kita nggak punya 6 senjatanya nih. Ini seorang ulama dalam syairnya mengatakan ada 6. Ala la tanalul ilmi illa bisittatin. Tidaklah mungkin akan kau dapatkan ilmu kecuali engkau punya 6 senjata utamanya. Sa'unbika ad-majmu'i habayan. Akan aku jelaskan kepadamu semuanya. Apa? Dakain. Apa dakain? Kecerdasan otak. Jadi anak kita memiliki kecerdasan otak. Bagaimana supaya anak cerdas? Itu yang menjadi pertanyaannya. Nggak ada anak kita yang bodoh, nggak ada anak kita yang idiot, nggak ada anak kita yang lemah. Yang ada karena kurang mengasah. Ya. Semua pisau tajam, tapi ada yang tumpul, ada yang tajam. Kenapa tumpul? Karena kurang diasah. Kenapa tajam? Karena sering diasah. Begitu juga otak. Kenapa ada yang bobol? Oh, ngasahnya kurang. Kenapa yang udah pinter? Diasah setiap waktu. Nah, jadi dakain kecerdasan otak. Apa modal utama menuntut ilmu? Coba ciptakan, bikin anak-anak kita supaya otaknya cerdas. Dari mana anak kita bisa cerdas? Nutrisinya dong yang cukup, kasih makannya yang cukup. Jangan emaknya makan daging, anaknya makan teri. Nah, jadi anak teri nanti. Kan ada orang disebut dasar otak oncom. Nah, kenapa otak oncom? Makanya setiap hari oncom disebut otaknya otak oncom. Jadi nutrisi yang bisa membantu mencerdaskan otak kita, berikan makanan yang cukup, kalori yang mengandung kebutuhan supaya anak kita menjadi cerdas cukup. Atau apa? Ya, obat ataupun vitamin-vitamin berikan, apalagi anak kita masih kecil. Ayo sedini mungkin tumbuhkan anak-anak kita supaya memiliki kemampuan IQ otak yang cerdas. Supaya otak anak kita cerdas apa? Asah setiap hari. Ini kan kebanyakan kalau anak-anak kita sistem ujian itu ujian SKS, sistem kejar semalam. Besok ujian malam baru sampai jam 2 malam. Ya belajar. Kenapa besok? Kamu kok belum tidur? Iya mah mau ujian besok sampai malam dia. Pas besok teler tidur. Sekali dibangun masih sempoyongan jalan. Ya lagi ujian tidur. Ya salah. Yang baik adalah asah dikit-dikit. Setebal apapun tuh pisau,
diambil dari bahan setebal apapun besi itu, kalau diasah sedikit demi sedikit pasti akan tajam juga. Ada cerita Ibnu Hajar, pernah dengar ya? Seorang yang dari pesantren, bebel banget ya orang, seperti ceritanya, dikasih hafalan gak hafal-hafal, bandelnya minta ampun, belajarnya males banget, dikeluarin tuh dari pesantren. Dalam perjalanan terjadi hujan, dia mampir dalam sebuah gubuk, dia merenung dan berpikir, ya Allah, kenapa saya dikeluarkan dari pesantren? Kenapa nih otak bebel banget? Yang dilihat apa? Ada tetesan air dari atap rumah itu, yang kemudian di bawahnya ada batu besar. Batu besar itu jadi lekok, ya, di tempat yang kena tetesan air. Dia berpikir, batu begitu besar, batu begitu keras, hanya karena tetesan air yang berasal dari atap rumah kok jadi legok, terkikis. Oh, berarti otak saya juga walaupun mungkin keras, walaupun bebel, kalau seumpama saya sedikit demi sedikit seperti tetesan air yang mengenai batu, pasti saya akan pinter. Dia balik lagi tuh ke pesantren, dirubah tuh metode belajar, dia belajar secara rutin setiap hari dengan jadwal yang pasti. Ternyata akhirnya kemudian dia menjadi santri yang paling pintar di pondok tersebut. Maka dijulukilah dia sebagai Ibnu Hajar, seorang hamba yang belajar dari batu. Ayo cerdaskan anak-anak kita. Kedua, wahirsin. Nah, belajar tuh harus sungguh-sungguh, irsin, sungguh-sungguh. Ya, tanpa kesungguh-sungguhan jangan berharap banyak kita bisa sukses dan berhasil. Makanya buat kalian yang masih belajar, ayo ketika kalian berstatus sebagai pelajar, pengen punya prestasi, pengen punya masa depan yang baik, jauhkan segala pengaruh-pengaruh yang bisa menghambat kegiatan belajar kita. Apa diantaranya pengaruh tersebut? Nih HP nih, HP ini racun. Kalau kita salah memfungsikannya, dia menjadi perusak kita. Coba bayangkan anak-anak kita lebih banyak mana buka buku sama buka HP? Buka HP, ya, buka HP mulu. Lagi ngaji HP mulu dibaca, gitu kan? Apalagi belajar HP. Kebetulan 2 tahun kemarin pelajaran PJJ pakai HP. Oh, luar biasa. Berapa jam anak kita di HP? Ketika ibu ngeliat anak lagi, nah kamu lagi ngapain? Lagi belajar mama. Itu PJJ. Padahal yang dibuka apaan tahu, yang dibaca apaan tahu. Kita nggak pernah mau tahu lagi. Ya, kenapa? Ketergantungan anak dengan HP. Dia main TikTok lah, dia main Instagram lah, dia ber-FB-an lah, dia WhatsApp riak lah, dan sebagainya. Masya Allah, hati-hati ya. Nah, jadi harus sungguh-sungguh belajar, jangan terpengaruh itu. Bolehlah pakai HP, manfaatkan untuk mendukung kegiatan belajar kita. Jangan sampai terbalik, HP justru mengganggu intensitas dan kualitas belajar kita. Sungguh-sungguh. Ketiga, wastibarin, sabar. Oh, menuntut ilmu itu mesti sabar. Yang namanya belajar itu nggak gampang. Kita duduk belajar di depan meja belajar, buka buku baca itu setengah jam aja udah kayaknya 2 jam. Lama bener, ya. Bukan gue nggak betah hilang. Apalagi belajarnya dipaksa sama emaknya. Wah, ya, dipaksa, didudukin, ditongkrongin, prototin lagi. Udah, tuh kayaknya udah mau kiamat itu, ya. Udah lama banget. Ya. Nah, kalau mau belajar tuh sabar. Ya, kalau kita pengen sukses, punya masa depan yang baik, sangat butuh kesabaran kita. Tapi ingatlah, kesabaran kita akan membuahkan hasil di masa depan nanti. Ternyata kita menjadi orang yang sukses dan berhasil, kita hidup dengan penuh kebahagiaan. Baru di situ nanti masa depan akan ada perbedaan. Oh, mereka yang nggak sabar belajar, oh mereka yang nggak rajin belajar, ternyata mereka susah kehidupannya. Oh, kita yang rajin belajar, ternyata kita dapat kebahagiaan yang luar biasa. Baru di situ ada penyesalan buat mereka yang malas belajar. Sabar. Yang keempat, wabulghah.
Wabulga itu artinya biaya, pembiayaan, butuh duit. Ya, jadi nggak ada yang namanya gratis. Ya, sekolah butuh duit, apalagi pengen sekolah yang baik, butuh. Orang tua pasti sudah mempersiapkan, oh anaknya dari SD mau ke SMP, tuh simpenan udah siap, SMP mana dia akan masuk, andaikan nggak negeri pengen di swasta yang bonafit, yang agamanya cukup, uang udah siap. Ya, apalagi yang mau kuliah, uang sudah siap. Kenapa? Memang butuh uang. Jangan sampai uang keseharian kita habiskan begitu saja tanpa pertimbangan dan tanpa persiapan. Anak kita butuh untuk pendidikannya. Wabullah. Kemudian yang kelima, wa irsyadi ustadi. Ini butuh petunjuk ustaz. Oh, jadi senjata kalau kita mau dapat ilmu, wajib hukumnya kita belajar sama guru. Jangan merasa kita sekarang mau ngapain belajar sama guru, cukup sama Mbah Google. Bisa kita belajar sama Mbah Google doang. Belajar agama di rumah doang, buka Google doang. Mau nanya apa itu artinya nikah? Oh, yang mau nikah dipelajari itu nikah. Apa itu rukun nikah dipelajari? Nggak ada tanpa penjelasan. Ketika kita belajar tanpa ada penjelasan guru, di samping tidak memberikan berkah dan bisa jadi akan menyesatkan kita. Kenapa? Butuh penjelasan guru. Karena itu seorang guru ketika memberikan penjelasan itu seperti orang tua yang sedang memberikan kasih sayangnya kepada kita. Wajib hukumnya seorang murid hormat kepada guru. Sekarang kan anak sekarang luar biasa, seakan-akan karena tugas guru sudah digantikan dengan digital, dengan Mbah Google, hormatnya sama guru nggak ada sekarang. Biasa guru sudah 32 tahun ngalamin tuh perkembangan dari masa ke masa. Kalau dulu luar biasa, mungkin masih anak hormat dan patuh kepada kita, para guru. Ketemu aja mungkin takut karena sungkan, bukan karena takut gurunya serem, ya karena hormat, karena karomahnya guru kelihatan, ya serem. Kalaupun kepapasan udah cium tangan, hormat banget sampai nunduk-nunduk. Sekarang mah dipelototin kita, ketemu sama anak pura-pura kayak gak kenal, benar dipelototin. Kita ngomelin dikit aja dia bentak gedean dikit, ya bahkan terkadang mengancam. Ya, saya pengalaman dulu kalau gerak agak galak kali gitu ya, terkadang jak motor didodet. Pernah juga didatengin sama murid bawa golok. Istri lagi hamil. Mana Pak Junaidi? Pakai golok datengin ke rumah. Karena dulu maklum masa muda masih galakan dikit ya, gitu ya, masih muda. Bawa golok. Kenapa? Karena anak ini bandel banget, kita keluarin. Datengin pakai golok. Istri di rumah lagi hamil besar. Masya Allah, pengalaman dulu seperti itu. Apakah sekarang lebih parah lagi? Hormatnya anak murid kepada guru sangat jauh dari yang seharusnya. Padahal wa irsyadi ustadzin, petunjuk ustadz itu menjadi senjata salah satu untuk supaya kita mendapatkan ilmu. Terakhir, waktu di zaman. Nah, ini kita belajar itu waktunya panjang. Ya, maka tadi perlu kesabaran. Waktunya panjang berapa tahun sih kita belajar? Kalau kata Nabi sepanjang hayat. Ya, dari buayan ibu sampai mati. Kalau secara formal bayangkan kita di TK 2 tahun. Ya, umur masuk TK 5 tahun, masuk TK 2 tahun, 7 tahun. Masuk SD 6 tahun, 7 tambah 6 13 tahun. Masuk SMP 3 tahun, 13 tambah 3 menjadi 16 tahun. Masuk SMA 3 tahun, 16 tambah 3 19 tahun.